Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sehingga hari ini memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berhadir di kelas kita ini meskipun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beringkan dengan salam sama-sama kita sajikan pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Nah, yang kami muliakan guru kami Ustadz Muhammad Afifullah dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang kalimah. Mari kita buka diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang harta kepemilikan dan anjuran bekerja. Mungkin langsung saja kami persilahkan kepada pemateri pertama untuk memberikan sedikit gambaran atau penjelasan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan makalah ini. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harta dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau namanya al-amwal. Kemudian ada harta mal. Harta mal menurut Kamus Al-Muhit, tulisan Al-Faiz Abadi adalah ma malakatuhu min kulli syai'. Ma malakatahu min kulli syai', yang artinya segala sesuatu yang engkau punyai. Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan atau konsumsi, dan hibah. Kemudian pembagian harta. Pembagian harta. Menurut para fuqaha, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mal mutakawin dan ghair mutakawin. Mal mutakawin yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarat. Harta yang termasuk mutakawin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya kerbau itu halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syarat, misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syarat. Kemudian ada ghair mutakawin, yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarat. Harta ghair mutakawin ini kebalikan dari harta mutakawin, yakni tidak boleh diambil manfaatnya baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Misalnya, babi termasuk harta ghair mutakawin karena jenisnya. Kemudian yang kedua ada mal misli dan mal kimi. Harta misli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Kemudian harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Kemudian yang ketiga ada harta istihla dan harta isti'mal. Harta istihla ini adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.
Harta istilah ini dibagi menjadi dua, yaitu istilah hakiki dan istilah hakiki. Istilah hakiki adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Misalnya, korek api bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. Istilah hakiki ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya, uang yang digunakan untuk membayar utang dipandang habis menurut hukum, walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah ke pemilikannya. Kemudian harta istikmal, yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Kemudian yang keempat, ada harta manqul dan harta ghair manqul. Harta manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian harta ghair manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun rumah, seperti rumah, kebun, dan lain-lain. Kemudian ada harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, mobil, dan yang lainnya. Kemudian ada harta dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. Kemudian yang keenam, ada mal al-ain dan mal an-nafi'. Harta ain yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk terwujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Harta nafi' adalah al-ab yang berangsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, al-nafi' ini tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Kemudian yang ketujuh ada harta mamluk mubah mahjur, yaitu harta mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Kemudian ada harta mubah, yaitu sesuatu yang ada pada asalnya, bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, dan lain-lain. Kemudian ada harta mahjur, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan lainnya. Kemudian ada harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi yang disebut maqabil al-qismah adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian dan kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya beras, tepung. Kemudian harta yang tidak dapat dibagi mal ghair qabil li al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan lain-lainnya. Kemudian yang kesembilan ada harta pokok dan harta hasil buah. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Atau kerbau yang beranak-anak dianggap sebagai samarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok. Kemudian yang ke-10 ada harta khos dan am. Harta khos adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Kemudian harta am ialah harta milik umum bersama yang boleh diambil manfaatnya, atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok, tetapi dilarang menguasai secara pribadi. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
kami ucapkan kepada saudari Gabriela yang telah memaparkan dan menjelaskan materi pertama, itu tentang latar belakang dan pembagian harta. Mungkin selanjutnya kami akan bahas tentang materi kedua. Kepada pemateri yang bersangkutan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian kepemilikan. Dalam bahasa Arab, kata al-milkiyah berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Bebas di sini maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta, barang atau jasa yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syarak, sehingga orang lain tidak diperkenalkan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Misalnya, Miza memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu dalam kekuasaan dan genggamannya Miza. Dia itu bebas untuk memanfaatkan dan orang lain tidak boleh menghalangi dan memerintanginya dalam menikmati sepeda motor yang dimiliki tersebut, kecuali setelah mendapatkan izin dari Miza. Sedangkan pengertian kepemilikan menurut istilah sebagai ungkapan yang berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun secara esensial seluruh definisi itu pada posisinya sama. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Muhammad Mustafa Al-Salabi yang mendefinisikan kepemilikan itu sebagai suatu pengkhususan atau keistimewaan atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu selama tidak ada halangan syarak. Poin selanjutnya yaitu sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama yaitu bekerja. Slide-nya mungkin bisa dipindah. Yang pertama yaitu bekerja. Kata bekerja ini wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya. Kata bekerja wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun sangat beragam, sehingga hasilnya juga pasti akan berbeda-beda. Maka Allah SWT tidak membiarkan bekerja tersebut secara mutlak. Allah SWT juga tidak menetapkan bekerja tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi, Allah SWT telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Yang kedua yaitu pewarisan, di mana pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sehingga ahli warisnya itu menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, yang artinya, dan Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak wanita. Dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, dengan demikian pewarisan adalah salah satu sebab kepemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syarak dia telah memilikinya. Jadi, warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan yang telah diizinkan oleh syariat. Yang ketiga yaitu pemberian harta negara kepada rakyat. Pemberian harta negara kepada rakyat ini juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan. Itu karena pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Seperti Umar bin Khattab telah membantu rakyat untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya tanpa meminta imbalan. Kemudian syarak memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Kemudian selanjutnya yaitu harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu. Sebagian mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu hubungan pribadi antara
sebagian orang dengan sebagian yang lainnya, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup seperti hibah dan hadiah ataupun sepeninggal mereka seperti wasiat. Selanjutnya itu kepemilikan harta sebagai ganti rugi atau kompensasi dari kemudaratan yang menimpa seseorang. Misalnya diat orang yang terbunuh dan diat luka karena dilukai orang. Yang ketiga yaitu mendapatkan mahar. Dan yang keempat yaitu barang temuan. Yang terakhir santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi kerja mereka, melainkan kompensasi dari pengekangan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhoi Allah, seperti judi, riba, pelacur, korupsi, mencuri, menipu, dan perbuatan maksiat lainnya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Sulistiani yang telah menjelaskan tentang pengertian kepemilikan dan sebab-sebab kepemilikan. Adapun materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta, yang mana akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama adalah menghidupkan tanah mati ataupun ihya al-mawat. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengelolanya dan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya dengan adanya usaha seorang untuk menghidupkan tanah. Berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, itu man ahya araban maitatan fafihi lahu. Ketentuan ini berlaku umum, mencakup semua bentuk tanah, baik tanah Darul Islam atau negara Islam ataupun tanah Darul Kufur atau negara-negara kafir. Baik tanah tersebut berstatus Masyriyah atau yang dikuasai negara Islam tanpa melalui peperangan ataupun Kharijiyah yang ditaklukkan Islam melalui peperangan. Kepemilikan atas tanah tersebut akan menjadi hak miliknya. Maka tanah tersebut harus dikelola selama 3 tahun secara terus-menerus sejak mulai dibuka. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola selama 3 tahun berturut-turut sejak tanah itu dibuka, atau setelah dibuka malah dibiarkan selama 3 tahun berturut-turut, maka hak pemiliknya orang yang bersangkutan atas tanah tersebut akan hilang. Kemudian yang kedua itu menggali kandungan bumi. Yang termasuk kategori ini adalah itu menggali apa saja yang ke dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas publik atau disebut rikas. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum. Apabila harta tersebut asli namun tidak ditentukan oleh suatu komunitas tertentu, semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu dan batu bangunan ataupun yang lainnya, maka harta tersebut tidak termasuk rikas, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu, karena dia yang menemukannya. Kemudian yang ketiga itu berburu. Berburu termasuk dalam kategori bekerja, misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperbolehkan dari hasil buruan laut lainnya. Maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam pemburuan burung dan hewan-hewan lain. Demikian pula harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang pemburunya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 96, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Quran Surah Al-Maidah ayat 96.
Kemudian yang keempat adalah makelar atau samsara. Samsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelinya. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan atau menunjukkan orang lain. Makelar termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syarak. Kemudian ada mudarabah atau bagi hasil. Mudarabah adalah perseraan atau kerjasama antar dua orang dalam satu perdagangan, di mana modal investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dalam sistem mudarabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerjasama yang dilakukannya. Sebab mudarabah bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja, serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, mudarabah bagi pihak pemilik modal atau investor tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dua orang yang melakukan persoalan atau kerjasama selama mereka tidak saling mengkhianati. Jika salah seorang dari mereka berdua mengkhianati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut perlindungannya atas keduanya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Kemudian musaqqat atau parawan kebun. Musaqqat adalah seorang menyerahkan pepohonan atau kebunnya kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Dengan demikian, musaqqat termasuk dalam kategori bekerja yang telah dinyatakan kebolehannya dalam syarak. Kemudian ada ijarah atau kontrak kerja. Islam memperbolehkan seorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir atau orang yang dikontrakkan tenaganya oleh mustajir, yaitu orang yang mengontrak tenaga, serta pemilikan harta dari pihak mustajir oleh seorang ajir, sementara ajir ada kalanya bekerja untuk seorang dalam rangka waktu tertentu. Seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seorang dengan honor tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya kami berikan sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan atau materi kami yang kurang jelas, boleh dipertanyakan atau ingin menambahi pun kami persilahkan. Ya, kalau ada teman-teman waktu di tempatnya kami persilahkan.
Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi tentang materi perkuliahan pada pagi hari ini? Ya, silakan yang bertanya atau memberikan tanggapan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada baiknya kami persilahkan kepada Ustadz sendiri untuk sedikit memberikan tambahan atau hal-hal yang perlu kita bahas tentang diskusi kita pada hari ini, Ustadz. Sebelumnya izin bertanya. Baik, monggo. Bismillah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ada dalam pembagian harta ada mal misli, mal qimmi. Nah, mungkin bisa diberikan contoh dari contoh dari mal misli dan mal qimmi sehingga lebih jelas dalam ta'rifnya, dalam pengertiannya. Syukran. Izin bertanya. Ya, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tersebut di sebuah pengertian harta dalam Islam harus ada sebuah qadiyah ataupun pernyataan, itu bahwasanya Nasrun Harun menjelaskan bahwa harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Nah, kemudian saya baca-baca makalah kembali dari kelompok 3, saya menemukan bahwa mal an-nafi, yaitu harta nafi ialah al-arad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal an-nafi tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Nah, saya bingungkan kenapa kok harta nafi ini kok kontradiksi dengan pengertian dari yang disampaikan oleh siapa tadi? Nasrun Harun tadi. Kok bisa kontradiksi? Kalau kita masukkan bahwasanya kalau harta ya pasti bisa disimpan. Tapi mengapa kok nafi di sini nggak bisa disimpan? Nah, kok bisa dinamain harta kenapa? Kok kontradiksi dengan arti dari definisi dari harta tersebut sendiri? Sekian. Sebelumnya saya izin bertanya, moderator. Bagaimana menurut pemakalah atau pemateri tentang
tanggapan orang-orang yang mentuhankan uang, yang mana sekarang manusia itu menyalahgunakan uang seperti lupa dengan ibadah-ibadahnya kayak zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut panjenengan? Terima kasih. Baik, mungkin ini ada dari kolom komentar dari baik kan. Izin bertanya, nggih. Monggo Mas. Nggih, jadi mengenai kepemilikan itu kan ada 4, ada yang dari pekerja, ada yang dari pewarisan, ada yang dari pembagian harta, serta harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Nah, jadi saya ini ada sebuah kasus, jadi ada sebuah pembegalan, cuma yang dilakukan 1 orang, kemudian sepeda yang dibegal itu lebih jelek dari sepeda pembegal. Nah, sepeda yang dibegal sepedanya korban lebih jelek daripada sepeda yang dibegal. Nah, kemudian sepedanya korban dibawa oleh pembegal dan sepedanya pembegal ditinggal. Otomatis kan kalau kita ngambil kan kepemilikan dalam kepemilikan atau tidak. Paham. Ini sebenarnya video lama, cuman mungkin bisa menggambarkan. Ya, insya Allah kami paham. Pertanyaannya apa dengan penggambarannya bisa. Terima kasih. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak Elvi Muyassarah tentang orang-orang yang mentuhankan uang. Mungkin kembali lagi kepada mindset dan tata cara berkehidupan ya. Karena yang artinya itu hiduplah di dunia seakan-akan engkau mati esok, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati untuk hari ini. Jadi kita itu harus
mencoba untuk memahami konsep keagamaan ini dengan secara matang ya. Karena memang rezeki itu memang sudah Allah atur. Jadi kembali lagi pada mindset istiqamah dalam mencari nafkah dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Jadi untuk oleh itu kembali lagi kita harus banyak mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, dengan usaha, dan membahas tentang hal-hal polemik seputar rezeki, baik itu di pengajian-pengajian dan pada guru kita sendiri. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin dari Mbak Ulfinya ada yang ingin tambahkan juga? Ya, cukup. Terima kasih, Mas Moderator. Apa moderator mungkin saya izin menjawab. Ya, boleh silakan. Izin menjawab pertanyaannya Riza tadi. Mungkin moderator bisa ulang mungkin pertanyaan. Contoh dari mal mitli sama mal qimi. Baik, mungkin saya jelaskan lagi lebih sedikit, yaitu mengenai al-mal al-misli. Itu merupakan harta yang terdapat padanannya di pasar tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas Mbak, jelas. Harta misli ini dapat dikategorikan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu al-makilat, yaitu sesuatu yang dapat ditakar, seperti gandum, terigu, beras, dan sebagainya. Yang kedua yaitu al-mauzunat, yaitu sesuatu yang dapat ditimbang, seperti kapas, besi, dan tembaga. Yang ketiga yaitu sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisiknya, seperti pisang, telur, apel, begitu juga dengan hasil industri seperti mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya, seperti kain, kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas bagiannya, maka akan dikategorikan sebagai harga kini seperti tanah. Kemudian yang bagian al-mal tiap catatannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lain-lain. Walaupun mungkin sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi setiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Juga termasuk dalam harta kini adalah durian, semangka yang memiliki kualitas dan fisik yang berbeda. Dalam perjalanannya, harta misli ini bisa berubah menjadi harta kini atau sebaliknya. Misalnya jika hasil misli ini susah untuk didapatkan di pasar, maka secara otomatis berubah menjadi harta kini. Kemudian jika terjadi percampuran antara dua harta misli dari dua jenis harta yang berbeda, seperti modifikasi mobil Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta kini. Yang ketiga yaitu jika harta kini ini terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis berubah menjadi harta misli. Mungkin itu saja dari saya. Apa sudah jelas? Terima kasih.
Baik, saya ingin mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan dari Mas Ahmad Haryono tadi tentang kepemilikan yang mana ketika dalam satu kasus yaitu dibegal itu lebih murah harga daripada barang dibegal, ya seperti itu ya Mas. Mungkin kembali lagi kepada konsep dasar, yaitu dalam konsep kepemilikan, ya berarti dengan memelihara atau menguasai. Mungkin dalam agama Islam diajarkan itu kepemilikan seseorang terhadap suatu barang itu diperbolehkan dengan cara mengambil manfaat dengan segala yang diperbolehkan oleh syarak. Jadi harus sesuai dengan syarak, itu kepemilikan. Seperti kejadian kasus tadi, mungkin dapat kita ketahui bahwasanya pengambilan kepemilikan orang lain dengan cara merampas itu merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Meskipun hal yang dirampas itu adalah sesuatu yang lebih rendah dari barang yang dia miliki, akan tetapi meskipun demikian kembali lagi pada konsep awal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan. Dan dalam agama Islam sangat menentang hal ini, meskipun hal yang kita anggap remeh padahal menimbulkan hal yang begitu besar. Kecuali sama-sama mengizinkan atau meridai antara yang dibegal dan yang ingin membegal barang lain, yang mana mereka itu saling bertukaran, ya, walaupun dari segi harta yang berbeda, nilai jual yang berbeda, katanya mereka sama-sama ridha ataupun merelakan hal tersebut. Ya mungkin itu saja. Bagaimana Mas Ahmad Haryono? Sudah, saya kira itu sudah cukup jawabannya. Terima kasih banyak Mas Ashari. Mungkin ya yang terakhir itu pertanyaan dari Saudara Safli. Mungkin kepada yang bersangkutan boleh untuk mengulangi pertanyaannya kembali. Jadi di sini saya tadi membaca sekilas tentang makalah dari kelompok 3 ini. Nah, jadi di pengertian harta dalam Islam sendiri, menurut saya mengutip dari salah satu pendapat pakar, Nasrun Harun, menjelaskan harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Jadi kalau dari pengertian di sini itu dijelaskan bahwasanya harta itu dapat dibawa ataupun yang lainnya gitu loh. Nah, tapi di sini di contoh-contoh pembagian harta disebutkan ada namanya harta an-nafi. Harta an-nafi. Nah, di sini dijelaskan pengertiannya ialah al-a'rad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal an-nafi tidak berwujud dan tidak mungkin. Kok bisa yang di sini itu kok bisa dinamakan dengan mal nafi? Padahal sedangkan harta atau mal itu tadi dijelaskan bahwasanya dapat disimpan dan lain sebagainya tersebut. Mengapa kok bisa dinamakan mal anaf begitu loh? Apa kok kontradiksi?
kalau kita masukkan ke dalam pengertian itu tidak termasuk karena tidak disimpan gitu. Mungkin itu. Mengapa kok bisa dinamakan mal-nafi sedangkan tidak bisa disimpan? Saya lebih apa ya, kontradiksi dengan pernyataan yang Harun tadi, pakar tersebut tadi. Sudah jelas nggih? Baik, baik, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin itu kembali lagi kepada pengertian kepemilikan ya Mas ya. Jadi mungkin dari secara teoritis mungkin ada perbedaan pendapat antara satu pakar dengan pakar yang lainnya. Dan saya rasa hal itu hal-hal yang wajar dan mungkin itu hanya diperselisihkan secara teoritis. Namun secara pengaplikasiannya seperti yang kami jelaskan tadi. Pun ketika kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta yang nafi, yaitu hal-hal yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada memang beberapa hal dari benda-benda yang kita miliki itu dia berkembang. Jadi dia setiap barang itu dia berkembang nilai jualnya seperti rumah misalnya. Jadi ketika kita membeli rumah di hari ini, maka dengan harga yang tertentu, maka 10 tahun ke depan bisa jadi harga tersebut naik 5-10 kali lipat. Nah, hal ini bisa dikategorikan sebagai harta nafi, yaitu berangsur-angsur tumbuh. Dia seiring mengikuti zaman dia akan bertambah nilai jualnya. Mungkin ada beberapa hal seperti benda-benda yang dianggap kuno ataupun benda-benda yang terdahulu, namun tidak memiliki harga jual lagi, akan tetapi dia memiliki nilai otentik, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat diminati hari ini dan menjadi tren tersendiri di kalangan orang-orang hari ini. Mungkin hal tersebut juga bisa menjadi nilai tersendiri, yaitu nilai keotentikan. Mungkin itu saja dari Mas Habib sendiri. Apa ada yang ditanya? Saya izin menambahkan. Nah, di sini harta nafi ini maksudnya art yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa itu, kayak contohnya misalnya listrik, oksigen, kayak gitu kan, makanya tidak bisa disimpan dan tidak berwujud seperti itu. Bagaimana Mas Safi? Bisa dipahami? Ya ini saya malah bingung kok antara Mas Azhari dan Mbak Gabil ini kok berbeda. Maksudnya
tadi Mas Azhari menyebutkan bahwasanya contoh dari harta nafi tadi itu rumah. Sedangkan ya dari pengertian yang di makalah, harta nafi itu tidak berwujud. Sedangkan rumah kan wujud. Gitu. Nah, terus dari Mbak Gabriel menanggapi juga tentang oksigen. Oksigen itu kepemilikan. Itu gimana konsepnya? Maksudnya kan kita ketahui bahwasanya oksigen itu umum disediakan oleh Allah untuk kita, itu am. Jadi siapapun bisa menggunakan. Nah, itu apa? Kalau bisa dimasukkan ke di situ loh. Itu. Baik, mungkin saya ingin meluruskan kembali mungkin dari pertanyaan tersebut. Mungkin ini mungkin kita bisa mendalami lagi tentang ma'al ain dan ma'al nafi. Nah, jadi dalam hal ini dia ada harta yang sifatnya aini dan ada harta yang sifatnya nafi. Nah, mungkin kalau memang harta aini dia barangnya berwujud. Nah, dia tampak misalnya seperti rumah, ternak dan lain-lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang harta an-nafi ialah al-arad yang berangsur-angsur tumbuh. Nah, jadi ini suatu yang bisa dikatakan tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan dalam kondisi tertentu. Nah, kembali lagi dia sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman ya. Mungkin secara normal kita sendiri bisa menikmati air, menikmati udara secara bebas. Akan tetapi ada orang-orang tertentu seperti misalnya orang yang sakit. Mereka tidak bisa menghirup udara atau menghirup oksigen secara luas seperti orang yang sehat. Jadi dia harus dibantu dengan alat oksigen secara medis. Mungkin hal tersebut bisa dikaitkan dengan harta nafi yang mana yang awalnya kita bisa menikmati secara luasa, kemudian berganti menjadi tidak luasa. Dan hal ini mungkin kembali lagi kepada secara teoritisnya saja, yaitu tentang harta aini dan harta yang berwujud dan harta an-nafi, yaitu harta yang memiliki manfaat akan tapi tidak berwujud. Mungkin seperti itu. Apa bisa ada yang disampaikan dari penanya tadi? Mungkin ini saya mau memberi sebuah opsi. Jadi saya menemukan suatu lain dari sebuah artikel yang saya baca-baca. Jadi ini menurut pendapat saya simpulkan bahwasanya yang nafi tersebut bukan termasuk harta, tetapi dinamakan dengan milku nafi, yaitu kepemilikan sebuah manfaat. Jadi kalau kita hubungkan dengan pengertian definisi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau definisi sebuah pengertian itu jam'ul mane', yaitu mengumpulkan segala sesuatu dan mengeluarkan yang tidak termasuk. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang sudah dipaparkan di makalah, jadi harta nafi tersebut bukan merupakan tergolong dari harta karena tidak mencangkup definisi
yang ada di harta tersebut. Jadi saya menyimpulkan bahwa nafek tersebut bukan harta nafek, tetapi milku nafek. Jadi nggak ada namanya harta nafek. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Safli yang telah mencoba membantu untuk menambahkan. Mungkin dari teman-teman lainnya bisa ada yang ingin ditambahkan atau memberikan masukan terkait jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Pada teman-teman lain, monggo dipersilahkan. Gimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin itu saja presentasi kami pada pagi hari ini. Lebih kurang kami minta maaf, karena memang kami juga manusia dan kita sama-sama belajar di sini. Lebih kurangnya, sekali lagi kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa kembali berdiskusi lebih panjang di lain waktu, lain tempat. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya sedikit penjelasan atau pelurusan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Afifullah. Mungkin kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah wa ba'd. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih pada kelompok presentasi 3 yang sudah menyiapkan dan mempresentasikan materinya pada kesempatan perkuliahan hari ini, juga menjawab beberapa pertanyaan yang tadi diajukan oleh teman-teman. Tema kita hari ini mengenai harta dan kepemilikan serta anjuran bekerja. Di mana sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai SDA, sumber daya alam, kemudian juga fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi. Dan kali ini kita berbicara tentang harta. Ketiga tema ini saling berkaitan, terutama dalam kaitan muamalah nanti. Jadi kita memulai dari sesuatu yang paling asas, paling dasar, memahami tentang apa itu sumber daya alam, kemudian fungsi kita, dan secara individu, maka manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki hak dalam kehidupannya untuk bisa mengelola dan memanfaatkan serta memiliki sumber daya yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
Ya, hanya saja ya dalam kaitan harta kepemilikan dan anjuran bekerja ini kita perlu merujuk ya pada kaidah-kaidah syar'iyah sehingga kita tidak begitu saja atau serta-merta melakukan eksplorasi atau eksploitasi ya terhadap kekayaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini atas dasar hawa nafsu ya. Tapi ada di sana rambu-rambu ya. Ya, bagaimana mengetahui ya jenis-jenis harta itu. Ya, tadi sudah jabarkan ya. Ada harta yang disebut dengan tadi yang sempat pertanyakan harta al-ain ya, milkul ain dan juga milkul manfaah ya. Nah, itu. Jadi saya memahami itu kalau milkul ain itu masuk dalam kategori milkut tam ya, kepemilikan yang sempurna. Artinya seseorang yang memiliki kesempurnaan seperti ini di samping dia itu dapat menguasai harta secara aini ya. Jadi ada wujudnya. Dia juga bisa memanfaatkannya. Itu milkut tam. Jadi ada bendanya dan dia bisa memanfaatkannya. Itu yaitu milkul ain. Ada yang milkul manfaah saja. Ya, dia tidak memiliki benda itu tapi dia bisa memanfaatkannya saja. Makanya itu dalam terminologi fikih disebut dengan milkun nakis. Milkun nakis. Ya, mungkin bisa kita contohkan seperti orang yang menyewa kendaraan misalkan, ya dia tidak memiliki kendaraan tersebut, tapi dia dengan uang yang diberikan kepada muajirnya yang memberikan sewaan itu, dia bisa memanfaatkan benda tersebut, tapi dia tidak bisa memilikinya. Itu jadi milkul manfaat saja. Nah, dan juga tadi ada kategorisasi lain terkait dengan harta, ada harta yang bergerak, harta yang tidak bergerak, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian juga kita perlu mengetahui tentang bagaimana kita bisa memperoleh harta tersebut. Nah, ini menjadi penting ya. Dan tadi sudah banyak disinggung juga ya. Ada beberapa contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan yang itu memang menyebabkan seseorang dapat memiliki harta tersebut dan halal ya indallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, dari pembahasan ini juga ya kita diharapkan agar memahami ya sebetulnya posisi harta di mata Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, atau di mata manusia. Ya. Nah, kita harus memahami ya bahwa harta itu sesungguhnya bad'an wa nihayatan ya, dari asal mula hingga akhirnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Namun demikian, manusia diberikan kewenangan untuk mengelola itu. Nah, disitulah kita ketahui fungsi manusia. Ya. Nah, dalam Al-Quran misalkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya, berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Itu. Ya. Kemudian dalam ayat lain, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu juga ada. Jadi
kalau melihat ini, ya, maka menjawab juga apa yang tadi disampaikan terkait dengan sikap manusia yang terlalu rakus dengan harta hingga itu melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya harta itu hanya sebagai wasilah saja. Itu hanya wasilah saja, bukan sebagai ghayah. Maka sebanyak apapun manusia diberikan kesempatan untuk mendapatkan harta-harta tersebut. Namun ingat bahwa harta itu adalah milik Allah dan digunakan untuk kepentingan Allah. Baik itu dalam lingkup pribadi antara dia dengan Allah, baik itu dalam lingkup pribadi dia dengan keluarga, dan juga antara dalam lingkup dia dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan semuanya akan merujuk, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai ya eksploitasi yang berlebihan, dan itu tidak memberikan efek manfaat ya bagi kemanusiaan maupun lingkungan hidup kita. Nah, ini pentingnya ya kita mengenal tentang harta kepemilikan dan jenis-jenis pekerjaan yang itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan materi kali ini ya, saya sedikit memberikan catatan ya bahwa kita ini sedang membahas tentang tafsir maudhu'i ya fi babil muamalah ya, tafsir tematik berkaitan dengan muamalah. Jadi landasan kajiannya itu ada pada tafsir gitu ya. Tadi saya lihat lebih banyak menggali pemikiran-pemikiran ya atau pendapat-pendapat dari para fuqaha. Itu esensinya, tapi itu sebagai kajian tambahannya. Tapi coba kita memulai kajian ini dari tafsirnya. Nah, artinya kita harus menemukan pokok pikiran-pikiran, misalkan tentang al-mal, pikiran tentang al-milk, tentang pekerjaan, al-amal, al-kasb, itu dari Al-Quran dulu. Ya, coba ditelusuri pengertiannya ya dari Al-Quran ini ya yang diangkat oleh para mufassir. Ya, nanti setelah itu silakan mengambil pendapat-pendapat para fuqaha atau dari manapun ya, para ekonom dan lain-lain, silakan masukkan. Tapi kita berangkat dari ayat-ayat itu. Dan saya kira ada banyak sekali lah ya tentang al-mal misalnya, ya banyak fusikum ya, berkaitan dengan al-amal, misalkan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu ya, berkaitan dengan ar-rizq ya banyak dalam Al-Qur'an ya, wa anfiqu mimma razaqnakum ya, ambil saja ini itu, kemudian coba diberikan tafsiran secara tafsili, dan setelah itu diberikan tafsiran secara ijmali, baru nanti dilanjutkan dengan kajian-kajian tambahan yang disadur dari beberapa pendapat-pendapat dari para fuqaha maupun yang lainnya. Ya, saya kira itu akan lebih baik ya, dan itu sesuai dengan tema kajian kita yang berkaitan dengan tafsir tematik muamalah. Saya kira seperti itu. Tapi ala kulli hal menjadi tujuan daripada pembahasan ini tadi sudah dibahas ya, terutama yang berkaitan dengan al-mal, kemudian juga al-milk, dan juga yang terakhir berkaitan dengan al-amal kasbnya. Sudah ada semuanya. Tinggal tadi aja ayat-ayat Al-Qur'annya ya, dan juga pendapat-pendapat mufassir yang harus lebih diperkaya lagi. Ya.
Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kelompok presentasi dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, saya kembalikan lagi pada Mas Azhari. Persilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas masukannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada materi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami selaku moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi